Kalau kamu di sini ingin mulai belajar digital marketing dan kamu nggak tahu mulai belajarnya dari mana, di video ini coba kita akan mulai susunkan teman-teman beberapa skill digital marketing yang bisa teman-teman kuasai, mengingat digital marketing itu kan luas banget ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana teman-teman kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id, media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar apa aja sih ilmu-ilmu digital marketing ya. Saya nggak akan jelaskan spesifik satu-satu, tapi saya akan berikan list teman-teman. Karena di spesifik tentang videonya, teman-teman nanti bisa cek di channel ini juga ya. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman terkait belajar digital marketing mulai dari mana. Nah, ini kita sudah buatkan list teman-teman berdasarkan pengalaman saya juga ya. Tentunya kalau misalkan teman-teman punya pengalaman lain, persepsi kita bisa beda ya, tapi teman-teman nanti kalau misalkan punya urutan yang menurut teman-teman lebih bagus, bisa tulis di kolom komen, nanti kita akan coba review teman-teman, dan kita akan pin kalau misalkan teman-teman dapat respon yang cukup bagus, dan menurut kita susunan teman-teman juga oke untuk dipelajari ya. Yang pertama, menurut kita yang paling penting pertama adalah copywriting ya, sama storytelling. Ini adalah fondasinya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman copywriting sama storytelling teman-teman belum bisa, teman-teman nggak usah kita ngomongin FYP, nggak usah kita ngomongin tentang iklan, nggak usah kita ngomongin tentang list building, tentang SEO, percuma teman-teman. Yang penting itu copywriting sama storytelling dulu. Karena kalau misalkan teman-teman bisa berkomunikasinya lebih persuasif, lebih efektif, teman-teman nanti lebih mudah kok untuk bisa memasarkan produk teman-teman secara digital atau aktivitas digital marketing ya. Yang kedua, teman-teman sosial media marketing ya. Jadi gimana caranya teman-teman di sini itu bisa kayak apa mendapatkan followers, teman-teman. Gimana caranya teman-teman bisa membangun akun dari nol. Terus gimana caranya teman-teman bisa bikin konten-konten yang berpotensi viral, teman-teman. Walaupun kalau misalkan kita lihat akunnya upgrade lagi turun ya, jadi kita mencoba berbagai macam cara baru untuk mendapatkan dan mengembalikan trafficnya seperti semula, teman-teman. Tapi skill sosial media marketing ini juga cukup penting banget, teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman di sini itu bisa selain mengembangkan akun, teman-teman di sini itu bisa juga untuk menjangkau lebih banyak orang baru. Kenapa, teman-teman? Karena kalau misalkan kita ngomongin dari step funnel marketing ya. Funnel marketing itu kan yang pertama adalah awareness, oke? Yang pertama ini kan awareness. Jadi gimana caranya kamu buat orang nih yang nggak tahu brand kamu, tiba-tiba tahu brand kamu. Nah, kalau misalkan kita mengenalkannya aja lewat iklan, itu kan lumayan cost-nya. Teman-teman harus bakar uang. Nah, itu kenapa makanya ada istilah orang-orang bakar uang. Untuk apa? Untuk buat orang itu sadar dengan mereknya dia. Jadi buat mereka tuh notice dengan mereknya dia. Makanya dengan teman-teman melakukan sosial media marketing, teman-teman membangun followers, itu teman-teman dapat membantu lah untuk memudahkan brand teman-teman menjangkau orang-orang baru ya. Yang ketiga, sebelum masuk ke advertising, kita akan saranin teman-teman juga belajar influencer marketing ya. Jadi ini juga cukup kepake banget. Influencer marketing apa? Ya pemasaran lewat influencer. Oke. Nah, influencer marketing itu yang dipelajari apa? Banyak. Jadi gimana caranya teman-teman negosiasi sama influencer. Oke, terus teman-teman membaca analitik influencer. Terus menemukan influencer yang relevan dengan bisnis kamu, itu perlu skill, teman-teman. Dan teman-teman perlu waktu juga. Jadi itu kenapa sekarang kan juga banyak kan jasa-jasa KOL spesialis gitu-gitu kan. Itu untuk membantu lah brand-brand untuk menemukan KOL atau influencer yang spesifik, yang relevan dengan bisnisnya. Jadi teman-teman juga harus belajar tentang influencer marketing ini, dan teman-teman biasanya nggak asing dengan namanya endorse kan. Jadi endorse kan juga sebuah strategi pemasaran digital yang juga cukup sering dipakai, teman-teman ya. Kenapa endorse itu juga cukup efektif, teman-teman? Karena kalau misalkan nih, katakanlah saya misalkan, oke, teman-teman kalau misalkan mau endorse akun saya, yang mana akun saya itu kebanyakan orang-orang yang follow adalah orang-orang yang mau belajar copywriting, itu kan lebih meyakinkan dibandingkan teman-teman brand baru. Kenapa? Karena orang yang follow akun ini itu mereka udah kenal siapa orang ini. Dibandingkan kita, kalau misalkan yang kita nggak dikenal mereka, kita datang ke mereka. Jadi itu kenapa influencer marketing itu juga strategi yang cukup sering dipakai, teman-teman. Karena ya itu, karena biasanya influencer itu punya kayak relationship sama followersnya, si influencernya.
Jadi dengan kita hire atau endorse influencer tersebut, itu kita bisa lebih mudah untuk membuat followersnya trust atau orang trust dengan brand kita. Oke. Landing page. Nah, landing page ini juga salah satu skill yang krusial teman-teman, atau membuat website jualan atau landing page atau website tempat tujuan orang itu juga penting banget. Contoh landing page misalkan kayak kelascopywriting.com atau ini aja kelas Instagram organik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung apa bedanya landing page sama website, gampangnya adalah kalau misalkan website itu isinya keseluruhan dari sebuah bisnis teman-teman. Biasanya kayak ada homepage, ada daftar sekarang, ada about us, nah kayak gini misalkan. Yang mana banyak isinya, banyak informasi di dalamnya teman-teman. Gampangnya kayak gini, kalau website itu rumah, kalau landing page itu kamar mandi, udah gampangnya gitu. Atau kamar tidur, atau dapur. Jadi cuma satu tujuan aja. Yang mana dapur ya buat masak, yang mana kamar mandi ya buat mandi. Kalau rumah kan banyak tuh, rumah kan banyak isinya. Ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada kamar tidur. Jadi banyak isinya. Kalau landing page tujuannya cuma satu, conversion atau orang daftar atau apapun itu, cuma satu tujuan ya. Jadi itunya bedanya landing page sama website, dan teman-teman harus kuasai landing page. Nah, landing page ini kita ngomongin apa aja. Jadi bukan hanya technical, jadi bukan hanya tentang cara setup hosting, cara beli domain, tapi tentang copywriting juga, tentang desain landing page juga, tentang optimasi landing page juga, teman-teman juga harus kuasai. Ya, itu nomor 4. Yang kelima, advertising teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman beriklan, entah itu kayak di Meta, di TikTok, atau di Google teman-teman. Itu juga teman-teman harus kuasai. Jadi kita udah bahas juga di video yang lain kayak bedanya apa sih Meta sama TikTok, bedanya apa Meta sama Google, lebih bagus yang mana. Teman-teman nanti bisa cek di video yang lain. Tapi gampangnya adalah kalau advertising itu teman-teman bayar. Teman-teman bayar bayar Meta, bayar TikTok, bayar Google untuk bisa dicariin atau untuk bisa menjangkau lebih banyak orang lagi yang relevan dengan target pasar teman-teman. Itu di bagian advertising. 6, list building. List building adalah membangun list teman-teman, entah itu kayak list di email atau list di WA, itu juga kepake banget. Kenapa list building sama CRM itu penting? Sama email marketing lah ya. Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau misalkan teman-teman punya list, contohnya seperti ini kayaknya harus disensor ya. Nanti kita coba minta sensor dari editor biar nggak kena ban biasanya ya. Jadi kayak data-data itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat nih, ini contohnya saya melakukan kirim email ya di salah satu list saya, dan teman-teman lihat misalkan di sini, ini kan ada email informasi gitu kan ya. Nah, kenapa list building itu penting teman-teman? Karena kalau misalkan teman-teman terus pakai akuisisi teman-teman dan teman-teman nggak mengandalkan retensi, itu percuma, agak berat teman-teman. Karena akuisisi pasti semakin mahal dan cost teman-teman pasti semakin tinggi. Maka dari itu teman-teman juga harus mengandalkan retensi aja ya. Retensi juga, jadi jangan hanya akuisisi ya. Ini contohnya, misalkan saya mau mengirimkan email untuk mengajak member kelas copywriting ikutan live class ya. Jadi itu list building juga cukup penting. SEO, Search Engine Optimization. Jadi gimana caranya kamu mengoptimalkan artikel kamu sehingga muncul di bagian atas. Misalkan ini ya, kalau saya search belajar copywriting, nah itu gimana caranya artikel kita bisa muncul paling atas. Ini kayaknya ada kelas saya, ada artikel saya, cuman udah, nah ini ada di channel YouTube kita muncul, terus ada, nah ini punya kita juga muncul nih, tapi udah cukup bawah. Jadi walaupun ada keyword-keyword yang kita ranking juga, tapi gimana caranya yang paling gampang adalah saat orang buka artikel itu yang muncul brand kamu atau yang muncul artikel kamu. Nah itu adalah di bagian SEO atau Search Engine Optimization. Jadi gimana caranya kamu mengoptimalkan artikel kamu atau konten kamu atau website kamu sehingga bisa muncul paling atas. Oke. Selain itu teman-teman ada automation juga sama chatbot. Jadi terkait automation sama chatbot itu kita juga akan bahas di video yang lain ya. Tapi paling gampang adalah automation itu saat orang nanti misalkan WA kamu. Nah, itu mereka ada balas otomatis apa? Atau saat orang daftar di website kamu. Nah, itu ada kirim otomatis email apa? Ada WA otomatis apa? Nah, itu adalah proses dari automation. Kalau chatbot itu ya kita tahu ya, kalau misalkan robot di chat, kayak misalkan teman-teman tahu dari Telkomsel ada kayak Veronica gitu kan, itu kan salah satu chatbot yang juga dipakai teman-teman ya untuk meminimalisir jumlah CS dan pertanyaan yang berulang ya.
Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga memberikan gambaran. Kalau misalkan teman-teman tanya, Mas, contohnya mana? Ada, kita buat di video sendiri. Jadi nggak kita campur biar teman-teman belajarnya juga lebih enak ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komen teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, tulis saja di kolom komen, kita pasti baca. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.